Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita masih diberikan kesempatan, kesehatan sehingga dapat melanjutkan pembelajaran mapel matematika di pertemuan ke-7 ini ya. Alhamdulillah, untuk hari ini kita melanjutkan pertemuan minggu lalu, yaitu bab tentang persamaan kuadrat dan fungsi kuadrat. Namun sebelum kita mulai, kita baca Fatihah dulu, kita berdoa semoga apa yang kita inginkan dan juga kita dapat dibukakan pikirannya agar mudah menerima ilmu yang akan kita pelajari. Ila hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke, kemarin kita sudah belajar tentang bentuk umum dari persamaan kuadrat ya, di mana bentuk umumnya berupa sebuah persamaan, namanya persamaan ya persamaan, dan mempunyai pangkat tertinggi 2, yaitu bentuknya sebagaimana ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0. Itu adalah bentuk dari persamaan kuadrat. Dan kemarin pun saya sudah menyinggung tentang bagaimana cara menentukan akar persamaan kuadrat gitu ya. Nah, maka untuk pertemuan hari ini akan kita pelajari lebih lanjut bagaimana sih cara menentukan akar persamaan kuadrat yang kemarin sudah saya sebutkan ada 3. Oke, di sini saya sudah mempunyai sketsa gambar pohon gitu ya. Saya umpamakan di sini. Di bawah di sini adalah sebuah akar persamaan kuadrat, di mana untuk mencari akar persamaan kuadrat bisa dicari dengan 3 cara. Yang pertama, kita bisa menggunakan pefaktoran, kemudian rumus ABC, dan juga melengkapi kuadrat sempurna gitu ya. Kemarin saya sudah menyinggung tentang pefaktoran, di mana bentuk-bentuknya itu ada 5 gitu ya. Kemarin kita mempelajari atau mengidentifikasi kira-kira persamaan itu mengikuti bentuk pefaktoran yang keberapa gitu ya. Jadi kemarin itu belum mencari akarnya, belum, masih mempelajari lebih mendalam tentang bentuk-bentuk pefaktoran dan bagaimana cara memfaktorkannya gitu ya. Jadi di sini ketika akar itu sudah diketahui, maka bisa disusun kuadratnya gitu ya. Kalau sudah bisa disusun kuadratnya, maka jadilah sebuah persamaan kuadrat gitu ya. Jadi misalkan begitu misalnya. Oke, untuk kali ini kita akan mengulas beberapa contoh untuk mencari akar persamaan kuadrat dengan pefaktoran dan juga rumus ABC gitu. Dua dulu ya, kita menggunakan 2 cara. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Untuk soal yang pertama gitu ya, kita menggunakan soal yang sudah kita pelajari kemarin, yaitu tentang bagaimana cara memfaktorkan dengan berbagai bentuk gitu ya. Kita ambil soal yang kemarin sama. Soal nomor 1 kemarin bentuknya adalah 12p kuadrat min 9p. Nah gitu kan ya, contohnya begitu. Dan hasil dari pemfaktorannya adalah 3p buka kurung 4p negatif 3, begitu ya kemarin ya. Jadi persamaannya bentuknya begini, kemudian difaktorkan menjadi begini gitu ya. Ini belum contoh persamaan kuadrat, belum gitu ya. Bagaimana untuk menjadikan dia contoh persamaan kuadrat? Maka jadinya begini, 12p kuadrat min 9p sama dengan 0. Nah, contohnya begini gitu ya. Jadi di sini sudah berupa bentuk persamaan kuadrat, yakni dengan menggunakan tanda sama dengan dan juga pangkat tertingginya 2. Kalau yang ini belum ya. Kalau kemarin ini adalah contoh bagaimana jika 12p kuadrat min 9p ini dicari nilainya itu dengan cara difaktorkan. Faktornya begini, gitu kan ya kemarin. Oke, jadi kita rubah dulu menjadi bentuk 12p kuadrat min 9p sama dengan 0. Maka kalau sudah begini bentuknya menjadi persamaan kuadrat. Lah, kemarin di sini kan caranya difaktorkan. Kemarin kita sudah ketemu ini ya, maka bisa langsung ditulis di bawahnya. Jadinya 3p buka kurung 4p negatif 3 tutup kurung sama dengan 0. Nah, jadi gini ya. Jadi ruas atas dan bawah ini adalah hasilnya. 12p kuadrat min 9p itu hasil pefaktorannya adalah bawahnya ini. Sama dengan 0-nya tetap ditulis. Jadi ruas atas sama ruas bawah ini sama dengan ini sama dengan ini. Kanan sama dengan kiri, kiri sama dengan kanan.
bawah sama dengan atas sama dengan bawah. Jadi sama dengan itu dia berlaku sama dengan, entah disama dengankan dengan kiri kanannya atau atas sama bawahnya gitu. Jadi hati-hati dengan menggunakan menggunakan simbol sama dengan, notasi sama dengan gitu ya. Oke, sampai ketemu di sini paham ya? Ini taunya dari mana? Kemarin kita sudah pelajari caranya. Nah, jadi ini. Jika ada 12P kuadrat min 9P sama dengan 0, maka pefaktorannya menjadi 3P buka kurung 4P negatif 3 sama dengan 0. Lah bagaimana cara untuk mencari akar-akarnya? Lah di sini. Di sini kan ada dua faktor ya. Yang pertama adalah 3P, yang kedua adalah 4P negatif 3. Maka boleh ditulis begini, dikurungi dua-duanya. Boleh. Lah caranya yang pertama adalah 3P-nya kita tulis dulu. 3P sama dengan 0. Nah, maka kalau ada persamaan begini, jadinya P-nya ditaruh. Kenapa kok P yang ditaruh? Karena nilai dari P-nya yang belum diketahui gitu ya. Maka P-nya ditaruh di sini sama dengan 0-nya tetap. 3-nya di sini kan operasi perkalian. Kalau pindah di bawah maka jadi pembagian per 3. Karena 0 per 3 itu sama dengan 0. Meskipun ada yang memberikan hasil ini namanya tidak terdefinisi atau tak hingga, tapi untuk yang ini kita jadikan 0 saja dulu gitu ya. Maka 0 per 3 itu sama dengan 0. Nggak ada barangnya kok dibagi 3 orang, yang nggak ada, nggak dapat apa-apa gitu ya. Atau simbolnya begini, atau yang satunya kita tulis 4P negatif 3 sama dengan 0. Kita tulis yang mana dulu? 4P-nya dulu, yang ada variabelnya dulu kita tinggal di sebelah sini. 4P sama dengan 0 kita tulis. Di sini operasinya pengurangan ya, dia min. Kalau pindah ke ruas sebelah kanan maka jadinya plus 3. Gitu ya. Jadinya 4P sama dengan 0 tambah 3 sama dengan 3. Maka bentuknya sudah sama dengan yang ini toh. Nah, maka tinggal P sama dengan 3 kita tulis, 4 di sini awalnya dia perkalian, maka pindah ke sini jadi pembagian gitu ya. Kenapa ke 4-nya yang dipindah? Karena di sini yang dicari nilai P-nya. Ya gitu ya. Maka sudah hasilnya ketemu, P sama dengan 0 dan P sama dengan 3 per 4. Maka himpunan penyelesaian, HP itu artinya himpunan penyelesaiannya adalah 0,3 per 4. Jadi akar-akar persamaan yang dicari dari 12P kuadrat min 9P itu sama dengan, kalau enggak 0 ya 3 per 4. Maksudnya bagaimana Bu? Misal ya, jadi nilai P itu diwakili oleh angka 0 atau 3 per 4. Jika dimasukkan di persamaan ini tuh hasilnya 0 gitu loh Mbak. Misal contoh pembuktiannya begini. Oke. Misal contohnya adalah kita tulis di sini persamaannya dulu. 12P kuadrat min 9P sama dengan 0. Di sini kita tulis substitusi P sama dengan 0. Kita ganti P-nya sama dengan 0 gitu ya. Di sini ganti 0. Maka jadinya 12P kuadrat kita tulis 0 kuadrat gitu kan ya. Min 9 kali P, berarti 9 kali 0 sama dengan 0. Nah, di sini 12 kali 0 pangkat 2 ya 0, min 9 kali 0 sama dengan 0. Nah, 12 kali 0, 0, min 9 kali 0, 0 sama dengan 0. 0 kurangi 0, 0, 0 sama dengan 0. Nah, terbuktikan ya. Jadi nilai dari P itu sama dengan 0. Atau kita ganti satunya, substitusi P sama dengan 3 per 4 misal gitu ya, sama jadinya 12 buka kurung 3 per 4 kuadrat min 9 kali 3 per 4 sama dengan 0. Nah, begitu kan ya. Ini kita keluarkan dulu. 12 3 kuadrat sama dengan 9, 4 kuadrat sama dengan 16 gitu ya, min 9 3 per 4. Kita tulis ulang saja dulu. Oke, sampai di sini ngerti kan ya. Lah setelah itu ini boleh kita sederhanakan gitu ya. 12 sama ini kita sederhanakan menjadi berapa? Nah, ini dibagi 4 ya, maka ini di sini jadi 3, di sini jadi 4 gitu ya. Jadinya 3 9 per 4.
kurangi 9 kali 3/4. Saya tulis ulang begini dulu. Oke. Sampai di sini ngerti? Nah, setelah itu kita kalikan 3 kali 9 berapa? 27/4 dikurangi 9 kali 3 berapa? 27 juga per berapa? 4 sama dengan 0. Nah, di sini dilihat operasi pecahan gitu ya. Sudah kita pelajari di pertemuan kedua. Di sini kita lihat penyebutnya ternyata sama-sama 4, maka langsung bisa dikurangi. 27 dikurangi 27 berapa? 0. Lah, terbukti ya. Sama-sama menghasilkan 0, maka benar jika P-nya di persamaan ini diganti 0 sama 34 itu hasilnya benar. Nah, itu loh maksud dari akar-akar persamaan kuadrat. Jadi mencari angka yang bisa menggantikan posisi variabel dari persamaan tersebut. Itu maksudnya mencari akar-akar persamaan kuadrat. Nyambung ya sampai di situ. Oke. Kita lanjutkan di soal nomor 2. Nah, kemarin kita punya 64 min y kuadrat. Nah, kemarin pemfaktorannya kita sudah ketemu 8 min y buka kurung, tutup kurung, buka kurung lagi 8 plus y. Kemarin kan kita sudah ketemu begitu kan ya. Oke, kita rubah menjadi bentuk persamaan kuadrat dulu. 64 min y kuadrat sama dengan 0. Lah, 64 min y kuadrat kemarin pemfaktorannya jadinya 8 min y tutup kurung 8 plus y tutup kurung sama dengan 0. Nah, begitu kan ya. Maka kita ambil satu-satu. 8 min y sama dengan 0. Nah, gitu ya. Kita ambil yang mana? Yang variabel. Variabelnya siapa? Y. Maka di sini ada minnya ditulis. Min y sama dengan 0. Di sini positif, pindah sini di sini positif, pindah ke sini negatif. Min 8. Tuh ya, jadinya min y sama dengan 0 kurangi 8, min 8. Nah, gitu ya. Karena di sini negatif, maka kita rubah menjadi positif dua-duanya. Maka y sama dengan 8. Boleh gitu ya. Kalau di sini positif dirubah menjadi positif, maka di sini kalau negatif, maka jadi positif dua-duanya. Begitu juga untuk jika di sini kok negatif, di positif, maka ya kalau dirubah menjadi kebalikan gitu ya. Atau yang satunya 8 plus y sama dengan 0. Kita ambil y-nya, y sama dengan 0 min 8, maka y sama dengan min 8 gitu ya. Maka ketemu HP-nya sama dengan, kita tulis yang paling sedikit kecil dulu, min 8,8. Nanti ini jika dibuktikan, dimasukkan di persamaan 64 min y kuadrat sama dengan pasti akan terbukti juga. Bisa kalian buktikan sendiri gitu ya. Ini sudah ketemu akar-akar persamaan kuadrat. Jadi itu yang kemarin tugas yang Bulia berikan di pertemuan 6 itu hanya mencari ininya saja loh, tanpa kesini-kesini. Wah, ajaibnya itu teman-teman pinter banget. Sudah sampai di HP-nya, padahal belum diajari. Ya sudah bisa. Ya kan, sebenarnya di pertemuan ini kayaknya hampir-hampir tidak perlu gitu ya. Tapi masih ada yang hanya mencari pemfaktoran sebagaimana yang Bulia perintahkan. Berarti mungkin masih perlu. Untuk yang mungkin tidak perlu bisa di skip, tidak apa-apa. Nggak bercanda ya. Tetap harus dipelajari biar lebih paham lagi gitu ya, sampai di luar kepala. Lanjut di soal nomor 3, kemarin kita punya b kuadrat gitu ya, plus 8b plus 16 gitu ya. Kemarin kita pemfaktorannya sudah ketemu b plus 4 kuadrat gitu kan ya. Nah, kita rubah dulu menjadi persamaan kuadrat menjadi b kuadrat plus 8b plus 16 sama dengan 0. Nah, gitu kan kemarin. Maka persamaannya ini difaktorkan menjadi b plus 4 kuadrat sama dengan 0 lah. Karena di sini kuadrat dan otomatis kan sama kan ya. Artinya b plus 4 ini diulang sebanyak 2 kali, maka kita ambil satu saja cukup. Jadi b plus 4 sama dengan 0. Siapa yang kita taruh? Kita tinggal b-nya, maka b ditulis b sama dengan 0. Karena di sini positif, pindah di sini jadi negatif. B sama dengan min 4 gitu ya. Jadi ketemu HP-nya sama dengan min 4. Loh, kok cuma 1, Bu? Tadi yang sini kok 2, di sini kok cuma 1. Enggak apa-apa, karena apa? Di sini kan B plus 4-nya diulang. Nanti kalau ditulis yang satunya juga sama-sama B plus 4-nya, maka hasilnya juga sama-sama negatif 4. Maka cukup ditulis 1 begini, enggak apa-apa. Khusus untuk bentuknya yang begitu. Gitu ya. Cukup bisa dipahami ya. Oke. Oke, selanjutnya soal nomor 4. Kemarin kita punya x kuadrat
ditambah 7x ditambah 12 sama dengan, ketemu pemfaktorannya adalah x plus 4, tutup kurung, buka kurung lagi, x plus 3. Nah, gitu kan ya. Maka kita rubah menjadi bentuk persamaan kuadrat dulu. X kuadrat plus 7x plus 12 sama dengan 0. Harus dibentuk begini, Bu. Iya, harus ada sama dengan 0. Ini namanya persamaan kuadrat. Kalau begini saja, ini berarti bukan persamaan kuadrat, gitu ya. Nah, ini hasil dari pemfaktorannya ini. Bentuknya yang begini kan, bentuk umumnya adalah ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0. Harus dibentuk begitu, maka jadinya persamaan kuadrat gitu ya. Nah, di sini persamaan yang ini sudah ketemu pemfaktorannya sama dengan x plus 4 sama x plus 3 sama dengan 0. Nah, kabarnya kan begitu ya. Kemudian kita ambil satu-satu dulu, yaitu x plus 4 sama dengan 0. Nah, siapa yang ditinggal? X-nya. X tinggal sama dengan 0. Kalau di sini positif, pindah di sini jadi negatif. Maka X sama dengan min 4. Gampang ya. Kemudian, atau yang satunya kita tulis X plus 3 sama dengan 0. Nah, siapa yang tinggal? X lagi. X sama dengan 0. Positif, pindah di sini jadi negatif. Pindah maksudnya bagaimana ini loh? Sama dengan ini menjadi pemisahnya. Ruas kiri dan ruas kanan. Kalau di sini di ruas kiri pindah di kanan, di sini positif, maka harus jadi negatif gitu ya. Maka X sama dengan negatif 3. Oke, ketemu himpunan penyelesaiannya sama dengan negatif 3, negatif 4. Selesai. Kurang 1 ya. Nomor 5, kemarin kita punya 6x kuadrat negatif 11x ditambah 3 sama dengan, pemfaktorannya kemarin sudah ketemu, 3x negatif 1 sama 2x negatif 3 gitu ya. Kita rubah menjadi bentuk persamaan kuadrat menjadi 6x kuadrat min 11x plus 3 sama dengan 0. Lah, bentuk pemfaktorannya adalah 3x min 1 sama 2x min 3 sama dengan 0. Untuk penulisan X-nya saya harap pakai begini ya, untuk membedakan dengan notasi kali gitu ya. Nah, ini kenapa X-nya kok begini, Bu? Biar sama kali itu beda. Ya, oke, kita ambil satu-satu. Yang pertama 3x min 1 sama dengan 0. Siapa yang dipindah siapa yang tetap yang ada variabelnya, yaitu 3x, maka x-nya tetap di sebelah kiri. Kemudian 0, negatif satunya dipindah. Kalau di sini negatif, pindah di sini jadi positif. Maka 3x sama dengan 0 tambah 1, 1. Nah, kalau di sini kalau sudah begini, maka yang ditinggal variabelnya. Maka tulis x sama dengan satunya tetap, 3-nya harus dipindah gitu ya. Kenapa kok dipindah sih, Bu? Biar tahu hasil dari X-nya. Kalau tetap di sini dia tidak sejenis, 3 ya tetap 3, X ya tetap X, tidak ketemu nanti gitu ya. Maka 3 yang di sini awalnya berkalian dipindah di sini jadinya pembagian. Maka ketemu X sama dengan 1/3. Atau satunya kita tulis 2x negatif 3 sama dengan 0. Siapa yang ditinggal? 2x-nya yang ada variabelnya. Kita tulis 2x sama dengan 0. Di sini positif, pindah di sini di sini negatif, pindah di sini jadi positif gitu ya. Maka jadinya 2x sama dengan 3. Siapa yang ditinggal? X-nya. X sama dengan 3 tetap ditulis. Di sini perkalian, pindah ke sini jadi pembagian. Maka ketemu hasilnya X 1/3 atau X-nya 3/2. Maka hasil himpunan penyelesaiannya adalah 1/3, 3/2. Selesai. Inilah cara mencari akar-akar persamaan kuadrat dengan pemfaktoran. Jadi difaktorkan dulu caranya bagaimana sesuai dengan yang sudah Bulia jelaskan kemarin gitu ya. Kemudian dimasukkan di bawahnya sini. Baru ketemu nanti berapa. Nah, ini baru Bulia jelaskan gitu ya. Tapi kemarin banyak yang sudah sampai di situ. Padahal belum dijelaskan. Pinter-pinter banget ini teman-temannya. Oke, setelah ini kita akan mempelajari dengan rumus ABC gitu ya, Mbak. Oke, kita akan melanjutkan untuk menentukan akar persamaan kuadrat dengan menggunakan rumus ABC ya. Adapun rumusnya adalah sebagai berikut. Nah, ini min B plus minus akar B kuadrat min 4AC/2A. Jadi, di sini nanti kita akan menghitung dengan menggunakan satu rumus namun tandanya berbeda. Yang pertama kita menggunakan min, yang kedua kita gunakan yang
plus atau min dulu plus dulu atau plus dulu min dulu sama saja gitu ya. Yang penting rumusnya sama. Oke, untuk soalnya kita menggunakan yang kemarin saja biar bisa lebih paham gitu ya. Misal kemarin soal nomor 1, 12p kuadrat min 9p sama dengan 0. Nah, kita sudah jadikan menjadi persamaan kuadrat gitu ya. Sudah sama dengan 0 sebagaimana bentuk umumnya ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0. Lah, untuk perhitungan mencari akar persamaan dengan rumus ABC itu harus diidentifikasi siapa yang jadi A, siapa yang jadi B, dan siapa yang jadi C gitu ya. Sebagaimana bentuk umumnya kalau A itu yang ada yang ada variabel kuadratnya gitu ya. Sedangkan untuk yang B yang ada variabel tapi tidak ada kuadratnya. Sedangkan untuk yang C itu yang hanya angka saja gitu ya. Sekali lagi, untuk yang A yang ada variabel yang ada kuadratnya. Kalau B hanya ada variabelnya saja, kalau yang C ini yang hanya angka tanpa variabel gitu ya. Jadi ini yang ada kuadratnya, yang tidak ada ini yang angka itu. Bahasa simpelnya demikian. Maka bisa diketahui ya, siapa yang jadi A di sini dari 12B kuadrat min 9B yang ada kuadratnya siapa? 12. Maka ditulis 12-nya. Ya gitu ya. Sedangkan untuk yang B siapa? Yang hanya variabel saja siapa? Negatif 9. Maka ditulis negatif 9 begitu ya. Sedangkan untuk C-nya karena di sini tidak ada angka saja. 0 ini berada di ruas beda ya. Yang kita cari yang berada di ruas sebelah kiri, yang kanan tidak ikut. Maka di sini tidak ada angka saja di ruas kiri, maka maka C-nya kita anggap 0. Nah, begitu. Maka baru kita masukkan di rumusnya gitu ya. Rumusnya min B ditambah, kita pakai plus dulu, akar B kuadrat min 4AC per 2A. Nah, maka kita lihat siapakah yang jadi B di sini? Min 9. Maka kita tulis min. Minnya ini dari min B. Kemudian B-nya siapa? Min 9. Jadi minnya double ya. Ini min 9 asli dari dirinya. Untuk min ini dari rumus gitu ya. Kemudian plus akar, buka kurung, min 9 kuadrat, B kuadrat kan ya. Kemudian min 4 kali A. A-nya siapa? 12. Kemudian C-nya siapa? 0. Kita tulis 0. Per 2 kali A-nya berapa? 12. Kita tinggal hitung. Negatif sama negatif berarti jadinya positif 9 ditambah akar. Negatif 9 kuadrat berapa? 81. Kita tulis 81 dikurangi 4 kali 12, 48 dikali 0, hasilnya 0. Nah, oke, kemudian per 2 kali 12, 24. Oke, selanjutnya jadinya 9 ditambah akar 81 kali 0 ya tetap 81 per 24. Oke, selanjutnya jadinya 9 ditambah akar 81 berapa? 9 per 24 gitu ya. Kemudian ditambah 9 tambah 9 berapa? 18 per 24. Lah di sini karena masih besar bentuknya boleh diperkecil gitu ya, boleh disederhanakan kembali. Ini bisa ditulis sama dengan ya, sama dengan. Oke, saya tulis habisnya di sebelah sini. 18 per 24 gitu ya. 18 per 84 18 per 24 kok 84. 18 per 24 jika diperkecil boleh dibagi menjadi 6 gitu ya. Atas bagi 6, bawah bagi 6. 18 bagi 6 sama dengan 3, 24 bagi 6 sama dengan 4. Maka ini hasilnya. Sama ya dengan kemarin, dengan menggunakan pemfaktoran pun ternyata akar-akarnya salah satunya ketemu 3/4. Oke, kita buktikan dengan yang rumus satunya dengan menggunakan di sini diganti tanda negatif gitu ya. Jadinya min B min akar B kuadrat min 4AC per 2A. Dalamnya semuanya sama. Min 9 min akar min 9 kuadrat kali min ini ya, kali 12 kali 0 per 2 kali 12 sama. Jadinya 9, cuma ini min akar 81 min 0 per 24. Jadinya 9 min akar 81 per 24. Jadinya 9 min
9/24. Jadinya 0/24. Sama kita tulis sama dengan juga, boleh. Nah, 0/24 kayak tadi, jadinya hasilnya sama dengan 0 gitu ya. Maka HP-nya ketemu 0,3/4. Sama kan ya dengan tadi, dengan menggunakan pemfaktoran, cuma ini dengan menggunakan rumus A, B, C. Ini untuk soal nomor 1. Kita lanjutkan ya. Untuk soal nomor 2, misal kemarin 64 min Y kuadrat sama dengan 0. Nah, begitu kan ya soalnya. Kita identifikasi dulu siapa yang jadi A, siapa yang jadi B, siapa yang jadi C. Yang jadi A yang ada kuadratnya. Nah, di sini nggak ada angka ya, tapi di sini kemarin sudah saya jelaskan kalau nggak ada angka berarti artinya 1. Karena di sini ada min, maka kita tulis min 1. Jadi positif negatifnya ikut ya. Kemudian B-nya yang variabel tok nggak ada kuadratnya, oh nggak ada berarti 0. Kemudian angkanya saja 64. Nah, begitu ya. Jadi di sini semuanya tidak pasti terpenuhi gitu. Nah, enggak apa-apa ya, kita tulis saja sebagaimana adanya. Kemudian rumusnya min B plus akar B kuadrat min 4 AC per 2A. Min B berarti min 0 gitu ya. Min 0 ditambah 0 kuadrat gitu ya. Min 4 kali A-nya berapa? Negatif 1. C-nya berapa? 64. Nah, kita tulis per 2 kali negatif 1. A-nya kan negatif 1. Kemudian min 0 kita tulis ditambah 0 kuadrat ya 0 dikurangi di sini 4, atau ini langsung enggak min dulu enggak apa-apa. Ini misal jadinya min 4. Min 4 dikali min 1 kan jadinya 4. Negatif kali negatif jadinya positif. 4 kali 64 itu sama dengan 250. Berarti di sini jadi positif ya. 256. Nah, maka per negatif 2. Dan min 0 ditambah 0 tambah 256 ya tetap 256 per negatif 2. Gitu ya. Jadinya min 0 ditambah berapa akar dari 256? 256. 16 per negatif 2. Min 0 ditambah 16 ya tetap jadi 16 per negatif 2. 16 dibagi negatif 2 sama dengan min 8. Oke, boleh sama kayak tadi, dikasih sama dengan. Nah, berarti sudah ketemu min 8. Coba kita menggunakan rumus yang satunya. Min B min akar gitu ya. B kuadrat min 4 AC per 2A. Min 0 min akar 0 kuadrat min 4 kali negatif 1 kali 64 per 2 kali negatif 1. Min 0 min 0 min plus ya 256 per min 2. Min 0 min akar 256 per min 2. Jadinya min 0 min 16 per negatif 2. Jadinya min 16 per min 2 sama dengan min bagi min jadinya plus. Oke, maka ketemu juga hasilnya. Maka HP-nya sama dengan min 8,8. Oke, selesai gitu ya untuk soal nomor 2. Oke, bisa kita lanjutkan untuk soal nomor 3. Soal nomor 3 misal kemarin kita punya B kuadrat plus 8B plus 16 sama dengan 0 gitu ya. Kita identifikasi satu-satu. A-nya siapa, B-nya siapa, C-nya siapa. Untuk A-nya sama dengan berapa? Siapa yang ada variabel kuadratnya? Di sini B ya. Karena di depannya nggak ada angka, maka kita anggap di sini ada angka 1. B-nya siapa? 8. C-nya berapa? 16 gitu ya. Kebetulan positif semuanya. Kita masukkan rumusnya. Min B plus akar
B kuadrat min 4 AC per 2A. Rumusnya ditulis ya berulang-ulang biar nanti tanpa menghafalkan, hafal-hafal dengan sendirinya. Min B, B-nya siapa? 8, jadinya min 8. Ditambah akar 8 kuadrat. 8 kuadrat min 4 kali 1 kali 16 per 2 kali 1 gitu ya. Min 8 ditambah akar 8 kuadrat sama dengan 64. Min 4 kali 1 4, kemudian 4 kali 16 sama dengan 64 per 2 gitu ya. Kemudian min 8 ditambah akar 64 kurangi 64 0 per 2. Min 8 ditambah akar dari 0 per 2 gitu kan ya. Kemudian min 8 tambah 0 ya tetap min 8 per 2. Min 8 bagi 2 sama dengan min 4. Oke, sudah ketemu hasilnya. Ini dengan menggunakan yang positif. Coba kita menggunakan yang negatif. Min B min akar B kuadrat min 4 AC per 2A gitu ya. Min B min akar 8 pangkat 2 min 4 kali 1 kali 16 per 2 kali 1. Min 8 min akar 64 kurangi 64 per 2. Min 8 min akar 0 per 2. Min 8 min 0 per 2 gitu ya. Jadinya min 8 per 2 sama dengan min 4. Lah, kemarin kan di sini HP-nya kita tulis 1 gitu ya. Kenapa kok ditulis 1? Karena sama-sama menghasilkan negatif 4. Oke, ini untuk cara menentukan akar-akar persamaan kuadrat dengan menggunakan rumus A, B, C. Mudah ya. Jika di sini sudah terhitung, maka di sini tinggal menyesuaikan tandanya. Kalau awalnya tandanya awalnya plus, di sini jadi min, gitu saja ya. Untuk contoh soal nomor 4 sama 5 bisa dibuat latihan sendiri gitu ya. Bisa dilanjutkan di buku catatannya biar semakin paham. Nanti akan Bulia kasih tugas dengan soal baru agar lebih paham kembali gitu ya. Cukup sekian untuk pertemuan hari ini. Kita lanjutkan di pertemuan berikutnya untuk mempelajari cara mencari akar persamaan kuadrat dengan menggunakan melengkapi kuadrat sempurna gitu ya. Maka kita akhiri wa'alam bisawab. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi fa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi farduhu ilayya 'inda hajati ilaihi wa la tuwasinihi ya rabbal alamin. Cukup sekian dari Bulia. Bulia minta maaf yang sebesar-besarnya apabila cara menjelaskan terlalu cepat atau videonya kurang jelas ya, karena saking banyak keterbatasan yang boleh miliki gitu ya. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.